Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Mangartayasa dengan program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan jurusan Teknologi Informasi dengan NPM 25783050. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perangkat keras itu. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat dilihat dan dipegang secara langsung. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah contoh dari perangkat keras. Yang di sini ada monitor dan keyboard dan di bawahnya juga ada PC ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh-contoh dari perangkat keras. Nah yang pertama ada input. Apa sih input itu? Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan antara seseorang dengan komputer. Seperti contohnya, contoh dari perangkat input adalah ini ya teman-teman. Jadi contoh dari perangkat input adalah keyboard. Dikarenakan keyboard berfungsi untuk menghubungkan seseorang atau diri kita dengan komputer dan PC. Jadi ini adalah perangkat keras dari input. Contohnya juga ada mouse ya teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari input. Yang kedua adalah apa ya? Lupa saya teman-teman. Jadi yang kedua adalah proses. Processing device. Processing device itu adalah yang digunakan untuk memproses suatu data, seperti contohnya yang di sini teman-teman. Di dalam PC ini terdapat CPU. Jadi CPU ini berfungsi sebagai processing. Oke teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membahas yang namanya output. Jadi contoh perangkat keras output adalah ya teman-teman bisa lihat di sini ada monitor ya teman-teman, monitor. Habis itu contohnya printer dan apa ya? Jadi contoh printer dan speaker ya teman-teman. Jadi contohnya adalah contoh dari perangkat keras untuk output adalah printer, monitor, dan speaker. Nih contoh dari perangkat keras output yang menampilkan suatu gambar yang terdapat di dalam PC atau komputer. Jadi itu adalah contoh dari perangkat keras dari output. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu peripheral. Adalah perangkat yang digunakan untuk menambahkan suatu fungsional di dalam PC ataupun laptop ataupun perangkat keras lainnya. Contohnya seperti di sini nggak ada contohnya ya teman-teman. Contohnya itu sebenarnya LAN converter. Jadi LAN converter itu adalah halo ibu. Jadi LAN converter itu adalah misalkan contohnya laptop tidak mempunyai slot dari Ethernet untuk LAN. Jadi kita membutuhkan yang namanya LAN converter yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat lunak dengan jaringan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu adalah suatu instruksi atau perintah yang dikirim ke komputer supaya tahu apa yang akan dilakukan. Contohnya seperti apa ya? Contoh perangkat lunak itu seperti software itu perangkat lunak. Aplikasi itu adalah contoh dari perangkat lunak ya teman-teman. Oke, masuk ke sistem operasi OS. Jadi apa sih contoh sistem operasi OS itu? Yang pertama positif. Sistem operasinya ada Windows yang sering kita gunakan. Yang kedua ada Linux ya teman-teman. Jadi untuk sistem operasi yang kedua adalah Linux. Sistem operasi yang ketiga adalah macOS. Jadi itu adalah bagian-bagian atau contoh-contoh dari sistem operasi yang ada. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman ini ada lumayan banyak ya teman-teman. Contohnya saja yang umum saja yaitu C++, Python, Java. Contohnya itu adalah contoh-contoh dari bahasa pemrograman ya teman-teman. Mungkin ada tambahan yaitu CSS. Oh, CSS nggak masuk ke gini ya teman-teman, nggak masuk ke bahasa pemrograman ternyata. Oke, masuk ke application.
Jadi aplikasi itu adalah suatu dari hasil dari perangkat lunak yang sudah dibuat dari bahasa pemrograman tadi. Contoh-contoh dari aplikasi yang ada, contohnya adalah seperti WhatsApp. Itu adalah aplikasi-aplikasi dari hasil perangkat lunak yang dikembangkan dengan bahasa-bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk aplikasi ini sangat luas ya teman-teman. Seperti aplikasi yang sehari-hari kita gunakan itu termasuk hasil dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman yang ada. Jadi kita sebenarnya sudah mencakup keseluruhan dari perangkat lunak di aplikasi ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu mungkin ada perangkat jaringan ya teman-teman. Contoh dari perangkat jaringan itu ada banyak ya teman-teman. Mungkin saya tidak akan menyebutkan merek di sini karena saya tidak di-endorse dengan pihak dari perangkat jaringan yang saya sering pakai. Tapi mungkin saya akan menyebutkan salah satu perangkat jaringan yang ada di lab ini ya teman-teman. Contohnya perangkat jaringan yang ada itu adalah yang di sini adalah terdapat hub. Ini adalah contoh hub ya teman-teman. Fungsi hub ini adalah menyalurkan suatu internet tanpa men-setting IP. Jadi fungsinya hanya menyalurkan data jaringan. Jadi kita tidak perlu setting IP ya di sini teman-teman. Karena setting IP itu hanya diperlukan ketika kita menyeting router. Oke, contoh selanjutnya kata teman saya ini ada RJ45 ya teman-teman. Jadi RJ45 itu sebenarnya perangkat jaringan bukan lah ya teman-teman, itu kebutuhan jaringan, bukan perangkat jaringan RJ45 itu. Jadi perangkat selanjutnya adalah router ya teman-teman. Jadi router adalah suatu perangkat keras dari jaringan ya teman-teman, contohnya. Nah yang ketiga adalah switch. Switch hampir sama fungsinya dengan hub tadi ya teman-teman. Switch ya teman-teman. Ini kan hub ya teman-teman. Hub ini dia hanya bisa kayaknya hub ini untuk jaga untuk media yang kecil ya teman-teman. Jadi untuk media yang lumayan gede mungkin tidak bisa karena hub ini hanya untuk berapa pot ya, ada 5 pot, input 1 dan output 4. Jadi switch itu seperti hub ya teman-teman, yang fungsinya sama, hanya meneruskan suatu paket data jaringan. Yang ketiga itu mungkin ada kabelan ya teman-teman, itu jaringan juga, itu kabelan, akses point jaringan juga. Habis itu apa lagi ya? Mungkin ada dari modem, soalnya kan modem dan akses point itu beda ya teman-teman. Mungkin itu saja dari perangkat jaringan. Mungkin itu saja vlog dari saya. Sekian, terima kasih.